Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, ataupun keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, guys. Di pagi hari ini, guys, saya akan membahas salah satu zodiak di mana zodiak ini merupakan salah satu raja dan ratu pergaulan. Kenapa saya mengategorikan ratu dan raja pergaulan? Karena di dalam kartu tarot, zodiak ini melambangkan suatu arti kesempurnaan. Apapun yang dia lakukan, baik di dalam asmara dia, pekerjaan dia, ataupun dari segi keuangan dia, dia akan mengalami yang namanya sempurna. Kalaupun memang di sisi lain bagi kamu tidak mengalami suatu kesempurnaan, tetapi tidak menghitung secara lambat, kamu akan tergantikan oleh hal-hal baru. Dan di sisi lain, guys, zodiak yang akan saya bahas ini bisa saja saya katakan dominan untuk mengejar. Dia paling tidak suka untuk dikejar. Apabila dia dikejar, dia langsung menghilang secepat kilat. Dan kebanyakan zodiak yang akan saya bahas ini berpikiran secara logika. Kalaupun dia memakai yang namanya perasaan, paling hanya 35%. Sisanya dia berpikiran secara logis. Oke, guys, kita langsung saja terhadap zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Aquarius. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Teman-teman sendiri sudah melihat setiap kartu yang saya ambil secara acak tersebut. Bagaimana situasi kamu yang berzodiak Aquarius? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, informasi apa atau gambaran seperti apa di balik dari kartu yang ada di depan saya ini. Kartu pertama adalah, wow, ada muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kartu ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap diri saya adalah suatu perputaran waktu atau suatu petunjuk. Nah,
Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini guys, ada kemungkinan suatu keberuntungan yang akan kamu terima, atau suatu petunjuk dalam hal keberuntungan. Kalau saya berbicara dari sisi asmara kamu terhadap kartu yang saya pegang ini, ada kemungkinan suatu petunjuk bahwasannya petunjuk ini akan mendatangkan seorang tamu di dalam hidup kamu. Karena ketika kamu menjalankan suatu hubungan di masa lalu, atau ketika kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, saya melihat suatu reaksi yang ada di dalam badan kamu. Kamu itu penuh dengan pemikiran yang sangat kacau, penuh dengan tekanan batin, penuh dengan rasa sakit hati. Apakah diri kamu yang membuat sehingga kamu menerima hal tersebut, atau justru pasangan kamu yang membuat diri kamu seperti itu sehingga dia meninggalkan kamu, atau memang ada pihak lain yang sengaja datang terhadap kehidupan kamu, yang dimana seharusnya di kehidupan masa lalu kamu menerima suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu hilang karena perbuatan dari mantan pasangan kamu terhadap pihak ketiga dia. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan terhadap kartu yang saya pegang ini kepada kamu yang berzodiak Aquarius, ada kemungkinan suatu petunjuk di mana petunjuk itu berupa keputusan yang sangat memberikan harapan dan ekspektasi kamu. Karena kartu yang saya pegang ini guys, suatu kartu di mana kartu itu berbicara mengenai keberuntungan yang baru. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, saya tidak bisa berkomentar terlalu panjang. Kalau saya berkomentar kamu mempertahankan hubungan tersebut, tetapi kamu merasa hubungan tersebut tidak memberikan keberuntungan. Kalau saya berbicara dari hubungan kamu untuk melepaskan, kamu sendiri masih menyayangi dia. Tetapi dengan apa yang saya katakan tadi, bila saya mengkaitkan terhadap kartu yang saya pegang ini guys, pikirkan secara matang-matang. Kalau saya berbicara dari segi usaha bisnis, mungkin bagi kamu yang berzodiak Aquarius, dengan kartu yang saya pegang ini, ada kemungkinan peluang baru yang akan kamu keluarkan, di mana peluang baru tersebut akan sesuai dengan harapan kamu dan sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, apakah kartu keduanya akan menggambarkan atau memang ada pendukungnya? Ada muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups. Kartu kedua ini guys, saya akan berbicara dari dua sisi. Sisi pertama, seseorang yang akan mengalami suatu kebahagiaan, kenyamanan, kemakmuran, dan dia akan merasa tersenyum. Kalau saya berbicara dari sisi lain yang bersifat negatif, akan muncul seseorang yang sangat pandai memanipulatif diri kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu Queen of Cups dengan kartu The Wheel of Fortune, dengan apa yang saya katakan tadi, yang saya katakan berbicara mengenai kemakmuran, kebahagiaan, dan kenyamanan, akan hadir dan akan memberikan terhadap diri kamu.
suatu petunjuk ini guys, keberuntungan yang sangat-sangat kamu harapkan akan terjadi. Tetapi kalau saya menggabungkan antara kedua kartu ini dari sisi negatifnya, mungkin kamu pun akan kehadiran tamu, di mana tamu tersebut akan memberikan suatu keadaan di mana keadaan tersebut adalah manipulatif. Sangat pandai orang tersebut. Apakah memang orang yang manipulatif itu pasangan kamu, atau memang orang tersebut berada di sekeliling kamu? Jadi terhadap kedua kartu ini, kamu harus waspada terhadap orang yang akan hadir yang memberikan kamu manipulatif. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini guys, bagaimana bagian keduanya? Wow. Ada beberapa tongkat dengan kartu yang saya pegang ini. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, ada beberapa rencana yang sedang kamu susun. Ada beberapa keadaan masalah yang sedang kamu terima. Berarti dengan apa yang saya katakan tadi guys, ada dua sisi. Sisi pertama, hal yang sedang kamu rencanakan akan terjadi. Kenapa saya mengatakan tersebut? Karena kartu pertama muncul The Wheel of Fortune, keberuntungan terhadap perencanaan yang akan kamu lakukan. Kalau saya berbicara dari sisi negatif, dan saya akan mengangkat kartu Queen of Cups, meletakkan di sini. Ada beberapa hal atau ada beberapa orang yang akan menunjukkan sifat aslinya, di mana sifat aslinya tersebut akan merugikan kamu karena orang tersebut adalah orang yang sangat pandai memanipulatif keadaan kamu dan memanipulatif komunikasi yang sedang kamu lontarkan. Nah, kartu berikutnya guys, bagaimana? Wow. Kamu bisa melihat sendiri tangan kamu dengan tangan seseorang, di mana di atasnya ada piala dan di atas piala tersebut adalah pelangi. Berarti dengan apa yang sedang kamu rencanakan, rencana tersebut ibaratnya suatu pelangi, habis kesedihan terbitlah senyuman. Kamu akan merasakan suatu senyuman dari hal di mana hal itu yang sudah kamu terima. Nah, kartu berikutnya guys. Wow. Batin spiritual. Seorang pendeta yang memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi. Berarti kalau saya meletakkan kartu ini di sini, kamu memang akan mendapatkan suatu keberuntungan yang baru dan kemakmuran yang baru, tetapi kamu harus perlu waspada terhadap keberuntungan yang akan datang terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena suatu momen ada batin yang akan memberikan sinyal terhadap diri kamu yang berbicara berhati-hati terhadap orang yang berada di sekeliling kamu, karena kemungkinan dia akan memberikan kamu suatu manipulatif yang sangat berbahaya. Nah, bagian ketiga, bagaimana kesimpulannya guys? Page of Wands. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang ada di tangan saya ini, ibaratnya guys, untuk kedepannya kamu akan dipaksa agar memulai suatu hal baru. Kamu akan terpaksa ini, kamu akan memicu diri kamu, kamu akan memicu pemikiran kamu
untuk melakukan suatu tindakan baru, untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu yang lebih baik. Kartu selanjutnya guys, iya, 4 unsur: tanah, air, udara, dan api. 4 unsur yang ada di tangan saya ini melambangkan 12 zodiak, di mana 12 zodiak itu memaksa diri kamu agar kamu berbuat sesuai dengan perasaan kamu, dan kamu akan terpacu untuk memulai tindakan yang baru, di mana tindakan baru tersebut berupa keberuntungan, berupa kemakmuran, berupa petunjuk untuk kamu. Akan tetapi penentunya adalah kartu terakhir. Bagaimana kartu terakhir ini guys? Wow, pengkhianatan. Kartu terakhir, pengkhianatan. Siapakah yang akan berbuat pengkhianatan? Diri kamu, atau memang ada orang yang akan berkhianat terhadap diri kamu? Kalau saya mengangkat kartu The Wheel of Fortune, di sini posisinya, untuk kedepannya akan ada suatu petunjuk, di mana petunjuk itu seseorang yang akan melakukan manipulatif, di mana manipulatif tersebut akan bersifat pengkhianatan terhadap diri kamu, baik terhadap orang yang ada di sekeliling kamu, ataupun pasangan kamu, ataupun mantan pasangan kamu. Kamu agar bisa meneliti mereka, agar bisa memahami setiap tindakan yang mereka buat terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakannya? Agar kamu tidak akan pernah lagi merasakan suatu kesedihan. Oke guys, sekian dulu bagi kamu yang berzodiak Aquarius. Salam kartu tarot, salam zodiak.